Teori yang kedua adalah teori Irving Fisher. Irving Fisher adalah seorang ekonom matematika berdarah Amerika. Ia juga merupakan neoklasik pertama di Amerika. Dia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dengan prosedur yang tidak biasa. Lewat matematika, statistik, dan teori ekonomi, dia juga memperhatikan isu-isu sosial, kesehatan dan perdamaian dunia. Fisher lahir di New York pada tanggal 27 Februari tahun 1867. Ia lahir di keluarga yang terpelajar. Ayahnya seorang guru dan menteri Kongres. Sang ayah selalu mengajarkan Fisher untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Hal ini dia terapkan sampai ia memiliki jiwa sosial dan religius. Ketika ayahnya meninggal dunia, Fisher menggantikan perannya untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi seorang guru. Sejak kecil, Fisher tertarikan terhadap dunia matematika. Ia sangat hebat dan akurat dalam hitungan. Namun, seiring berjalannya waktu ia tertarik pada dunia ekonomi. Hal ini dimulai dengan keprihatinan Fisher terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya. Ketertarikannya ini membawa Fisher untuk mengambil studi ekonomi di Universitas Yale dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D. pertama yang dikeluarkan universitas tersebut pada tahun 1891. Setelah mendapatkan gelarnya, Fisher mengabdi menjadi pengajar matematika dan asisten profesor di Universitas Yale. Setelah menikah dengan putri keluarga kaya, ia memiliki kesempatan untuk menjelajah Eropa. Sepulangnya, ia memutuskan untuk berputar haluan dari ahli matematika ke ahli ekonomi politik. Ia menjadi profesor seutuhnya pada tahun 1898. Fisher juga aktif dalam keorganisasian dan perkumpulan masyarakat ekonomi, misalnya Asosiasi Ekonomi Amerika dan Masyarakat Ekonometrik di mana ia menjabat sebagai presidennya. Pada usia 30-an ia terjangkit TBC. Namun, Fisher dapat melewatinya dengan baik dan itulah awal mula ketertarikan Fisher terhadap kesehatan dan konsep hidup bersih dan sehat yang sering ia kampanyekan. Fisher dikenal dengan beberapa teorinya, yaitu persamaan Fisher, hipotesis Fisher, dan teorema pemisahan Fisher. Selain itu, selama karirnya ia berhasil menulis beberapa buku yang sangat berpengaruh, seperti The Nature of Capital and Income, 1906, The Purchasing Power of Money, 1911, The Making of Index Number, 1922, The Theory of Interest, 1930, dan 100% Money, 1935. Irving Fisher meninggal dunia di New Haven, Connecticut, pada tahun 1947 karena kanker. Teori Irving Fisher adalah teori yang berkaitan dengan teori kuantitas uang. Dalam teori Irving Fisher, perubahan harga diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi jika jumlah uang yang beredar di masyarakat naik 2 kali lipat, maka nilai harga barang akan turun 2 kali lipat. Masih ingatkan kalian salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat? Bahkan pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengendalikan harga yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan moneternya. Hal ini sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Irving Fisher, bahwa harga barang dapat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Masyarakat bisa membeli apa saja yang mereka inginkan karena memiliki uang, dan tentunya karena permintaan meningkat maka harga barang di pasar juga biasanya ikut meningkat. Maka, hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga ini dapat dirumuskan sebagai berikut. M/V sama dengan PT. Keterangan, M sama dengan money, jumlah uang beredar. V sama dengan velocity of money, kecepatan uang beredar. P sama dengan price, tingkat harga. T sama dengan trade, volume perdagangan. Oleh karena itu, secara umum teori kuantitas uang akan membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Nilai real atau daya beli uang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Atau, permintaan uang, money demand, berbanding terbalik dengan pasokan uang, money supply. Semakin banyak uang beredar semakin rendah daya belinya, begitu pula sebaliknya. 2. Jumlah uang beredar identik dengan tingkat harga umum yang berlaku. Atau, pasokan uang sebanding dengan tingkat harga.
pertambahan pasokan uang akan berdampak kenaikan harga, begitu pula sebaliknya. Kuantitas dari Irving Fisher. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Ricardo berusaha disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan variabel yang memengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Teori dari Irving Fisher ini juga disebut The Transaction Equation of Exchange atau persamaan pertukaran, dengan rumus matematisnya. Dari rumus tersebut kita juga dapat mencari tingkat harga dan nilai uang. Tingkat harga sama dengan jumlah uang yang beredar dikalikan kecepatan perputarannya dibagi jumlah barang yang diperdagangkan, atau dirumuskan MV per T. Rumus di atas dapat dipakai untuk menentukan tingkat harga P. Jika M naik, sedangkan V dan T tetap maka P akan naik. Jika V naik, sedangkan M dan T tetap maka P akan naik. Jika T naik, sedangkan M dan V tetap maka P akan turun. Kelemahan teori dari Irving Fisher di atas adalah bahwa dalam kenyataannya harga P tidak selalu dalam posisi yang pasif, tetapi terkadang P dapat memengaruhi kecepatan peredaran uang, misalnya dengan turunnya harga suatu produk, maka akan terjadi permintaan barang yang berlebih sehingga akan berpengaruh pada kecepatan peredaran uang.